perut, dan juga menggunting kelopak mata. Dari hasil yang didapatkan tidak ada perubahan warna atau normal. Terlihat pada leher terdapat pendarahan. Terlihat pada paha terdapat pendarahan. Nekropsi atau pemeriksaan bedah bangkai merupakan langkah diagnosa berikutnya dalam rangka memperoleh gambaran lebih jelas terhadap kasus penyakit yang diperoleh dari pengamatan perubahan organ-organ tubuh ayam. Pertama-tama, nekropsi dilakukan dengan membuka kulit dada pada ayam, lalu mengeluarkan isi yang ada di dalam rongga tubuh ayam. Setelah bagian crop atau tembolok dibuka, terdapat sisa makanan dan cairan berwarna kuning. Potong bagian otot dan tulang dada hingga isi rongga dada tersebut terlihat.
Pisahkan saluran pencernaan. Kemudian melakukan pembelahan, lalu kita amati pada usus ternak tersebut. Dapat dilihat bahwa usus tidak mengalami pendarahan. Selanjutnya yaitu mencari organ Bursa fabricius. Namun setelah saya cari-cari, pada ayam yang saya amati tidak ditemukan karena mungkin Bursa fabriciusnya sudah mengecil. Pemeriksaan jantung ayam yaitu dengan cara memisahkan jantung lalu periksa warna jantung, ada radang atau tidak. Dari ayam yang saya amati tidak terdapat radang dan warnanya merah seperti jantung normal. Pemeriksaan saluran pernapasan yaitu dengan memisahkan saluran pernapasan lalu diamati trakeanya. Trakea yang saya dapatkan tidak terdapat pendarahan atau peradangan. Kemudian potong paru-paru lalu masukkan di air. Didapatkan paru-paru mengambang yang berarti normal. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit dengan memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh ternak. Fungsi dari vaksinasi adalah untuk menggertak kekebalan tubuh ternak sehingga mencegah infeksi penyakit. Vaksin terdiri dari dua jenis, yaitu vaksin aktif atau live dan vaksin inaktif atau kill. Vaksin aktif atau live biasanya mengandung mikroorganisme hidup yang dilemahkan, lalu menggertak kekebalan tubuh lokal di permukaan nekrosa supaya penyerapan cepat dan bentuknya kering beku yang dilarutkan dengan larutan tertentu sebelum digunakan. Sedangkan vaksin inaktif atau kill mengandung mikroorganisme yang sudah dimatikan dengan suhu panas atau radiasi atau bahan kimia untuk mematikan mikroorganisme supaya hilang kemampuan berkembang biak. Bentuknya emulsi cair, mengandung antigen dan pelarut untuk memperpanjang imunitas. Metode vaksinasi pada vaksin aktif yaitu secara langsung melalui mulut, mata, atau telinga. Yang kedua yaitu melalui intramuskular atau penyuntikan pada bagian sayap dan otot. Dan yang ketiga yaitu melalui air minum. Sedangkan metode vaksinasi pada vaksin inaktif yaitu melalui injeksi di bagian intramuskular dan subkutan. Vaksin pada ayam broiler meliputi vaksin Coriza, IP, AI, Gumboro, dan ND. Vaksin Coriza dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu ke-1 atau minggu ke-2. Lalu vaksin IP dilakukan sebanyak 1-2 kali mengikuti vaksin ND. Lalu vaksin AI dilakukan sekali pada minggu ke-1 atau minggu ke-2. Lalu vaksin Gumboro dilakukan 1 kali, yaitu pada minggu ke-1 atau ke-2. Dan
Vaksin ND yaitu dilakukan 1-2 kali pada minggu ke-1 dan ke-2. Vaksin pada ayam layar atau ayam petelur meliputi vaksin Coryza, IB, AI, Gumboro, ND, IB, dan Fowlpox. Vaksin Coryza dilakukan sebanyak 2 kali yaitu minggu ke-6 dan minggu ke-10. Lalu vaksin IB dilakukan 4-5 kali mengikuti vaksin ND. Kemudian vaksin AI dilakukan sebanyak 3 kali pada minggu ke-1, ke-2, minggu ke-4 sampai ke-7, minggu 2 atau 3 sebelum produksi. Lalu vaksin Gumboro dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu ke-1 atau ke-2 dan minggu ke-2 sampai minggu ke-3 sebelum masa produksi. Sedangkan vaksin ND dilakukan 4-5 kali minggu ke-1, ke-2, ke-4, ke-5, dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Vaksin IBD dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada 2-3 minggu sebelum produksi, dan vaksin ILT dan Fowlpox dilakukan 1 kali pada minggu ke-8. Ayam yang dinekrupsi menunjukkan kondisi tidak sehat karena terdapat pendarahan tertutup pada bagian paha, kulit di sekitar pulau yang berwarna merah dan berdarah, sering mengantuk, lemah lesu, kusam, nyeri berwarna putih, dan mati mendadak yang mengindikasikan penyakit imun infectious bursal disease.